Saya melihat potensi di daerah saya banyaknya lahan pertanian, dan yang awalnya saya tanam dulu tanaman tomat, alhamdulillah hasil dari tanam 100 tumbak modal 30 juta jadi 60 juta. Nah, di sanalah saya yakin bahwa tanaman sayuran itu bisa menghasilkan lebih besar. Nah, di sini juga kan ada tanaman labu, tomat, cabai, kol, segala macam, dan yang saya tanam ini kan sayuran, tomat, cabai. Saya melihat potensi paling banyak di sini labu siam. Kemudian pasarnya saya tahu kebutuhannya lebih besar. Makanya diperluaslah dari sayuran beralih ke labu siam ini. Produksi per hari ya dari mulai 5 ton, 10 ton, 15 ton, dan semua sayuran produksi sampai di 40 ton. Itu pasarnya kita juga tembus ke pasar induk semua. Di antaranya Tanah Tinggi, Bogor, Keramat Jati, Cirebon, sama Jati Ubung, dan Cikopo. Perkenalkan, nama saya Dede Koswara. Saya sebagai ketua kelompok Rege Regeneration. Peran saya di sini sebagai ketua, kita bekerja sama dengan para petani. Dari petani kecil, terus membentuk pengepul, kemudian udah dari pengepul, kirim ke gudang, terus dari gudang kita distribusikan ke pasar. Sebelum kita membentuk Rege Farm, kita ngerintis dari nol dulu. Sebelumnya dari orang tua, basicnya petani juga, ke pasar juga saya meneruskan dan mengembangkan bagaimana supaya produksi makin banyak dan pasarnya kita lebih diperluas. Nah, 2010 sampai 2015 kita ngerintis ke pasar induk Caringin. Saya pribadi dari mulai supir, kemudian bertani, kemudian produksi dari 2 ton, 3 ton. Setelah 5 tahun kita produksi banyak 5 ton. Saya 2016 mulai ngerintis ke pasar induk Tanah Tinggi. Saya meminta kepada orang tua, saya pengen belajar bertani, terus kemudian sama orang tua dikasih lahan 100 tumbak atau 1.400 meter. Dulu ditanamin tomat, kemudian pas panen, alhamdulillah hasil dari modal 30 menjadi 60 karena harga lagi bagus. Nah, setelah itu kita perluas menjadi 100 tumbak, menjadi 1 hektar, menjadi 2 hektar. Tanamannya kita campur, ada tomat, ada cabai, ada engkol. Kemudian kita distribusikan ke pasar langsung, saya sendiri yang bawa, jualan sendiri. Kita bermitra dengan para petani, kita kasih modal 1 petani, 2 petani, dengan campur tanaman sayuran lainnya juga. Setelah 5 tahun ke pasar induk Caringin, kita ngerintis ke pasar Tanah Tinggi. Kemudian dari Tanah Tinggi, saya melihat potensi di sana. Tantangan terbesar untuk meyakinkan petani supaya misalkan percaya ke saya, kita bisa membuktikan harga kita lebih tinggi, ke satu itu. Keduanya, dari segi pembayaran, saya ke petani ada yang cash-cashan, ada yang selang 1 hari ketika barang dibawa sekarang, besok dinotair. Produksi sama harga, kita terbuka sama petani. Saya berpikir, saya panen produksi per hari 20-30 ton. Kenapa tidak sebagian kita buat ke pasar retail? Nah, saya mulai tanya-tanya dengan teman di daerah Lembang, bagaimana bisa bekerja sama dengan toko. Nah, kemudian kita juga langsung ketika beres pelatihan, jangka seminggu kita langsung action. Saya kerjasama dengan teman saya. Awalnya kita beli dulu vendor orang lain. Kita teruskan produksi yang ada sayuran yang ada di sini. Kita gabung dengan sayuran yang di Lembang. Saya buka cabang gudang di Lembang dengan teman. Jadi yang nggak ada di sini kita packing di sana. Kemudian dari mulai 1 toko, 2 toko, alhamdulillah sampai sekarang udah 12 tokoan.
2019 saya kerjasama dengan BRI. Nah, kebetulan dari BRI mendukung kita dibikinkan BRI Link dan punya mesin edisi. Jadi sistem pembayaran kita sebagian ke petani atau ke mitra kami udah sistem transfer. Nah, dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak positifnya, karena dulu harus saya juga ke pasar yang ngirim barang, pengawal harus nunggu uang dulu, kemudian pulang subuh nyampe sini siang, pembayaran nunggu uang datang. Setelah ada BRI Link, sekarang saya sudah tidak pakai pengawal, jadi langsung dari pasar habis barang langsung pagi jam 6 udah ditransfer, jam 7 kita udah bisa ngambil uang di sini, jadi lebih cepat. 2019 kita mendapatkan CSR dari BRI, berikut Tugu Labu Acar di bawah, kemudian GH Paprika di atas, kemudian peralatan pasca panen kayak timbangan, kontainer, mesin sansin, terus mesin rumput. Alhamdulillah itu kepakai dengan para petani kita atau binaan kita, dari mulai biasa yang kita olah lahan pakai cangkul, sekarang pakai mesin kultivator, kemudian biasa membabah jukut, biasa pakai arit, sekarang pakai mesin rumput. Alhamdulillah bantuan dari BRI manfaat buat para petani. Nah, untuk kita memudahkan atau lebih cepat usaha kita makin maju, saya ada kekurangan dari segi modal, kita kolaborasi atau kerjasama dengan BRI. Nah, dari sini petani juga kan sama, modal kita ada yang punya lahan 200 tumbak, tapi modalnya cuma 100 tumbak, kita sekurangnya kita pinjam dari bank. Pertama mengenal modal KUR dari 2018 semenjak saya kerjasama dengan BRI. Nah, di sini KUR ini sangat membantu karena bunganya lebih irit, beda dengan bank-bank lain. Perhitungannya kalau bunganya irit hampir sama dengan hitung-hitung menang arisan lah, ibaratkan seperti itu. Petani mengajukan ke bank, otomatis saya kasih rekomendasi ke pihak bank atau ke mantri. Tantangannya harus bisa memilih petani atau orang yang jujur dan benar, supaya lancar pinjamannya, lancar setorannya buat ke bank, jadi tidak ada yang dirugikan. KUR mikro ke KUR retail itu prosesnya dari mulai pinjaman yang KUR dulu KUR kecilnya 50 juta, 10 sampai 50 juta. Nah, setelah yang udah pinjam ke KUR, otomatis naik kelas ke retail. Jadi setelah lulus dari pinjaman pertama KUR mikro ke retail, itu setelah pengajuan pertama beres, baru naik lagi ke pengajuan kedua. Nah, itu naik kelas. Dampak KUR ya, petani juga makin banyak yang pinjam, yang banyak kekurangan, tapi alhamdulillah tidak terlalu besar bunganya, membantu petani. Karena dari pertanian kan tidak selalu untung, dikala ruginya atau keuntungannya kecil, dikala untungnya bisa menyisihkan sampai 2-3 bulan ke depannya gitu. Jadi langsung dari KUR ini saya pinjam, saya dipakai sewa lapak buat 5 tahun. Jadi sangat membantu dibandingkan dengan saya misalkan sewa lapak ke orang tapi bunganya lebih besar. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah ada sekarang yang dirintis saya dengan para mitra bisa lebih luas pasarnya, diantaranya pasar retailnya. Alhamdulillah dari 2018, dari 2010 kita ngerintis dari mulai satu pasar Induk Caringin, 2016 ke 2018 kita ngerintis ke pasar Induk Cibitung, Tangerang, Bogor. Nah, dari 2021 sekarang ngerintis pasar retail, yang mudah-mudahan kedepannya bisa makin banyak pasar retail dan mudah-mudahan bisa ekspor juga.
Kemarin yang CSR yang BRI yang Tugu Labu Acar itu udah dibikinkan. Kemudian rencana kedepannya ada greenhouse, rencana kedepannya juga ada kita bikin agrowisata ini untuk mengenalkan produk sayuran atau cara pengolahan kepada anak-anak SD atau TK atau SMP atau SMA. Jangan sampai SMA tidak tahu tanaman tomat seperti apa atau tanaman cabai seperti apa atau buah kol itu ditanamnya seperti di mana atau kayak gimana. Jadi kita rencana ada agro ini untuk mengenalkan bahwa sayuran itu seperti itu, prosesnya, kemudian panennya, kemudian nanti diolahnya. Nah, kayak apa? Yang intinya kita menjelaskan gitu, prosesnya. Pesan buat petani lain untuk mengembangkan kelompok ya, kita harus kerjasama dengan para petani, bagaimana caranya packing dengan yang benar, budidaya dengan yang benar supaya ketika dipanen hasilnya bagus, dibawa ke pasar harganya juga bagus. Nah, jadi intinya kita harus saling komunikasi dengan para petani, informasi cara budidaya atau pemanenan, terus packing dengan kualitas yang bagus supaya harga bagus gitu.